gagal. Dia ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Akhirnya dia buat kesimpulan, ternyata saya tidak cocok berbisnis. Itu adalah kesimpulan yang salah gara-gara pemaknaan yang salah. Mestinya ketika bisnis sesuatu, misalnya kuliner, lalu di tengah jalan omsetnya belum banyak, pengunjungnya belum banyak, bisnisnya belum. Sebelum dilanjut, yuk like, share, dan subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Septian Trio Arizona. Kita akan membuat playlist baru yang berjudul Pengembangan Diri. Playlist ini fokus untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Bahwasanya ternyata hal yang menghalangi kita untuk bertumbuh adalah diri kita sendiri. Yang paling penting di video pertama di playlist ini saya ingin membahas tentang makna. Banyak di antara kita yang lemes menjalani kehidupan gara-gara kita salah memaknai sesuatu. Bahwasanya karena kita salah dalam makna sehingga kita salah dalam menilai. Karena kita salah dalam menilai sehingga kita salah dalam membuat keputusan. Karena kita salah membuat keputusan sehingga kita salah dalam menjalani action. Ngomongin pemaknaan ini sungguh pemahaman yang perlu kita pelajari secara kompleks. Karena sejatinya pemaknaan ini dasar dari semua hal yang tadi saya sebutkan. Bagaimana ngambil keputusan, bagaimana melangkah, dan hasil akhirnya itu juga tergantung pemaknaan di awal. Misalnya adalah pemaknaan tentang kegagalan. Menurut Anda, apa itu kegagalan? Kalau kita salah memberikan makna tentang kegagalan, maka kita jadi salah mengambil keputusan dan enggan untuk melangkah di step berikutnya. Banyak orang bilang bahwasanya ketika dia belum berhasil sebagaimana yang dia inginkan, dia menyatakan saya gagal. Menyatakan saya gagal ini adalah hal yang krusial, salah. Karena sebenarnya yang gagal itu bukan saya, tetapi rencana saya. Kan kita ingin mendapatkan sesuatu. Misalnya kita ingin menuju Jakarta. Kita berangkat dari Surabaya ke Jakarta menggunakan mobil. Nah, kita merencanakan bahwasanya kita enaknya langsung saja dari Surabaya ke Jakarta lewat jalan tol biar cepat. Tapi setelah sampai Solo ternyata ban kita meletus. Lalu kita harus menepi. Apakah kita berhenti di Solo dan tidak bisa menuju Jakarta gara-gara ban meletus? Apakah bisa dianggap kita gagal atau saya gagal? Kan tidak, tapi rencana saya memilih menggunakan jalan tol itu yang gagal. Sehingga kita mesti benerin dulu bannya, baru kita lanjutin lagi. Jadi meletakkan makna kegagalan tentang saya gagal, lalu kita pindah di rencana saya gagal, itu menjadi hal yang berbeda. Ketika kita ngomong saya gagal, maka kita akan membuat keputusan kita mesti berhenti. Kenapa? Karena kita sudah gagal. Tetapi beda maknanya kalau kita memberikan makna rencana kita yang gagal. Kalau yang gagal adalah rencana kita, simpel saja, kita tinggal membuat rencana baru dan melangkah lagi. Kalau gagal ya buat rencana lagi dan melangkah lagi. Banyak orang misalnya mulai bisnis A, bisnis skincare. Ternyata di perjalanan dia gagal. Padahal yang gagal bukan dianya, tapi rencananya di bisnis skincare itu. Lalu dia tutup, yaudah dia tinggalkan bisnis skincare-nya, dia buka bisnis herbal. Lalu ketika dia menjalani bisnis herbal, dia juga akhirnya gagal gitu. Padahal rencananya gagal. Dia ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Akhirnya dia buat kesimpulan, ternyata saya tidak cocok berbisnis. Itu adalah kesimpulan yang salah gara-gara pemaknaan yang salah. Mestinya ketika bisnis sesuatu, misalnya kuliner, lalu di tengah jalan omsetnya belum banyak, pengunjungnya belum banyak, bisnisnya belum sukses, itu belum gagal. Tapi rencana di bisnis kuliner itu masih gagal. Maka buatlah rencana baru. Endorse, tidak berhasil, ya berarti
rencana endorse-nya kan, berarti diganti dengan yang lain, misalnya Petromot. Kalau masih gagal, pilih yang lain, pilih yang lain, pilih yang lain gitu. Jadi buat rencana baru, rencana baru, rencana baru. Karena yang gagal sejatinya bukan kita, tapi rencana kita. Dengan catatan, selama kita masih mau berjuang. Jadi perbaiki makna. Sejatinya kita tidak gagal. Yang gagal adalah rencana kita. Kita itu gagal kalau kita akhirnya memutuskan untuk berhenti. Oke? Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang juga.